Materi yang pertama adalah siapakah khalayak sasaran itu. McWiley dan Windle pada tahun 1993 mendefinisikan khalayak sasaran sebagai sejumlah besar orang yang kesadaran, pengetahuan, sikap, dan atau perilakunya akan diubah melalui kegiatan kampanye. Ketiga konstruk psikologis yaitu keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki dalam menentukan cara seseorang bereaksi terhadap stimulus atau pesan tertentu. Yang pertama saya akan membahas tentang keyakinan. Keyakinan adalah pernyataan yang kita persepsi sebagai sesuatu yang benar. 3 ciri pokok keyakinan menurut Johnston dan Ferguson yaitu 1. Keyakinan dapat beragam kekuatannya karena konstruk ini bersifat probabilistik. Dan yang kedua, keyakinan-keyakinan yang ada berkaitan dengan sistem keyakinan atau belief system. Dan yang ketiga, keyakinan ini memiliki berbagai lapisan yang masing-masing mengindikasikan jenis keyakinan yang berbeda. Menurut Rockage, setiap individu pada dasarnya memiliki 5 lapisan keyakinan. Yang pertama adalah inconsequential beliefs atau keyakinan yang tidak memiliki konsekuensi apapun. Yang kedua, lapisan derived beliefs atau didasarkan pada pemegang otoritas. Dan yang ketiga ada lapisan yang berada di tengah yaitu authority beliefs. Dan yang keempat disebut primitive without consensus beliefs. Dan yang kelima adalah primitive with consensus beliefs. Pendekatan sentral peripheral beliefs dalam menganalisis sistem individu menurut Bettinghaus membawa 2 implikasi penting, yaitu 1. Semakin sentral suatu keyakinan, semakin resisten seorang untuk mengubah keyakinan tersebut. Dan yang kedua, semakin sentral keyakinan yang berubah, semakin besar konsekuensi perubahan yang terjadi dalam keyakinan seseorang. Dalam konteks kampanye, pengetahuan kita tentang sistem keyakinan yang dimiliki khalayak akan sangat berguna karena dengan memahami keyakinan-keyakinan tersebut, kita dapat pertama, mengetahui perspektif khalayak tentang suatu objek kampanye, yang kedua, mengubah keyakinan-keyakinan yang tidak konsisten, dan yang ketiga, mengonstruksi pesan sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang dipegang khalayak. Lalu yang kedua ada sikap. Sikap dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tertentu, baik secara positif maupun negatif, dengan mendasarkan diri pada keyakinan-keyakinan yang terorganisasi. Empat aspek penting dari sikap yaitu pertama, sikap memiliki dimensi afektif. Komponen perasaan atau afektif menjadi karakteristik utama sikap. Dan yang kedua, sikap adalah keyakinan-keyakinan yang terorganisasi. Yang ketiga, sikap bersifat relatif menetap. Dan yang keempat, sikap merefleksikan komponen behavioral dari keyakinan-keyakinan individu. Dan yang ketiga ada nilai. Nilai didefinisikan Rockage sebagai keyakinan yang berlaku terus-menerus, bahwa cara berperilaku atau kondisi akhir keberadaan tertentu secara pribadi atau sosial lebih diharapkan daripada cara berperilaku atau kondisi akhir lainnya yang bertentangan. Rockage membedakan nilai menjadi 2, yakni 1. Terminal values yang diwujudkan dalam pernyataan singkat seperti kebebasan, keadilan, kesejahteraan, kemajuan, atau persamaan. Sedangkan instrumental values berkaitan dengan cara bertindak yang diharapkan dari seseorang atau masyarakat dalam kerangka terminal values yang meliputi kerja keras, pikiran terbuka, kegembiraan, percaya diri, sopan santun, logis, kejujuran, dan kemauan untuk memaafkan. Temuan-temuan di bidang psikologi menunjukkan bahwa penerimaan terhadap pesan yang disampaikan komunikator umumnya tergantung pada 2 hal. Yang pertama, apakah pesan tersebut dapat membuka sistem nilai yang dianut seseorang. Dan yang kedua, apakah pesan tersebut tidak bertentangan dengan sistem nilai yang dimiliki orang tersebut. Lalu ada kebutuhan. Kebutuhan menurut Morel dan Bovee adalah persepsi kita terhadap kesenjangan yang ada di antara apa yang kita punyai dan apa yang kita sepatutnya punya, dan antara di mana kita dan di mana kita hendaknya berada. Dengan memahami kebutuhan khalayak yang menjadi sasaran,
Pelaku kampanye dapat memetakan pada tingkatan mana kebutuhan khalayak berada dan bagaimana menyusun pesan kampanye yang sesuai dengan tingkat kebutuhan. Teori yang paling tepat untuk menjelaskan kompleksitas kebutuhan manusia adalah teori hierarki kebutuhan atau Hierarchy of Needs dari Abraham Maslow yang membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan, mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, pengakuan, harga diri, dan aktualisasi. Dalam konteks kampanye, salah satu dimensi situasional yang terpenting adalah bagaimana konsentrasi sejumlah khalayak mempengaruhi perilaku individu-individu yang menjadi bagiannya atau crowd behavior. 3 hal yang menjelaskan hilangnya batasan-batasan yang jelas dalam kerumunan, yaitu yang pertama, pendistribusian tanggung jawab terjadi di antara banyak orang, tidak hanya pada satu orang. Lalu adanya sesuatu yang mengalihkan perhatian semua orang, sehingga tidak dapat berpikir jernih dan melakukan pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Lalu hasilnya adalah perubahan pada perilaku orang-orang tersebut menjadi perilaku kerumunan sebagai perilaku normatif bagi mereka. Selanjutnya ada bagaimana khalayak mengolah pesan. Pada bagian ini terdapat 3 teori. Yang pertama ada teori integrasi informasi, yang kedua ada teori pertimbangan sosial, dan yang terakhir ada model kemungkinan elaborasi. Untuk yang pertama, teori integrasi informasi adalah salah satu dari sedikit teori komunikasi yang secara khusus memusatkan pembahasannya pada cara pengumpulan dan mengorganisir informasi tentang orang, peristiwa, gagasan, atau objek lainnya yang berbentuk sikap terhadap objek atau konsep tersebut. Menurut teori ini, sistem sikap individu dapat dipengaruhi oleh informasi yang diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem informasi sikap tersebut. Semua informasi memiliki potensi untuk memengaruhi sikap yang dapat ditentukan oleh 2 variabel, yakni ada valence dan weight. Valensi adalah derajat yang menunjukkan apakah suatu informasi dipandang sebagai informasi yang baik atau good news, atau buruk atau bad news. Jadi setiap informasi akan dievaluasi dengan menggunakan skala positif negatif. Sedangkan weight atau bobot pesan yang dikaitkan dengan kredibilitas sumber yang menyampaikan informasi tersebut. Jika seseorang menganggap suatu informasi tertentu sebagai kebenaran, maka ia akan memberikan bobot yang tinggi terhadap informasi tersebut. Menurut teori integrasi informasi ini, adanya akumulasi informasi yang diserap seseorang dapat menimbulkan hal-hal seperti informasi dapat merubah derajat kepercayaan seseorang terhadap suatu objek, informasi dapat merubah kredibilitas kepercayaan seseorang yang sudah dimiliki seseorang, informasi dapat menambah kepercayaan baru yang telah ada dalam struktur sikap. Selanjutnya ada teori pertimbangan sosial. Teori ini dikembangkan oleh Muzaffer Sherif, seorang psikolog dari Oklahoma University, Amerika Serikat. Secara ringkas, teori ini menyatakan bahwa perubahan sikap seseorang terhadap objek sosial dan isu tertentu merupakan hasil proses pertimbangan yang terjadi dalam diri seseorang tersebut terhadap pokok persoalan yang dihadapi. Proses mempertimbangkan isu atau objek sosial tersebut menurut Sherif berpatokan pada kerangka rujukan atau reference points yang dimiliki seseorang. Kerangka rujukan inilah yang pada gilirannya menjadi jangkar untuk menentukan bagaimana seseorang memposisikan suatu pesan persuasif yang diterimanya. Menurut Sherif, ada 3 rujukan yang digunakan seseorang untuk merespons suatu stimulus yang dihadapi. Ketiganya merupakan bagian yang saling terkait. Yang pertama disebut latitude of acceptance atau rentang atau wilayah penerimaan. Bagian kedua disebut latitude of rejection, rentang penolakan. Dan yang terakhir disebut sebagai latitude of no commitment, rentang ketidakterlibatan. Di samping ketiga konsep pokok di atas, masih ada konsep penting lainnya dari teori ini. Disebut ego involvement, yakni derajat yang menunjukkan arti penting suatu isu bagi seseorang. Dalam teori ini juga dijelaskan adanya 2 macam efek yang
yang timbul akibat proses penilai atau mempertimbangkan pesan, yakni efek asimilasi dan efek kontras. Efek asimilasi terjadi ketika seseorang menempatkan sebuah pesan persuasif dalam rentang penerima dan pesan-pesan tersebut mendekati pernyataan penolakan yang ada. Yang terakhir ada teori Elaboration Likelihood Model atau ILM atau juga model kemungkinan elaborasi. Merupakan salah satu teori persuasi yang paling populer, berbeda dengan teori pertimbangan sosial sebelumnya yang menyatakan bahwa seseorang membuat keputusan berdasarkan referensi atau patokan. Teori elaborasi kemungkinan menjelaskan bahwa keputusan dibuat bergantung pada jalur yang ditempuh dalam memproses sebuah pesan. Jika seseorang secara sungguh-sungguh mengolah pesan persuasif yang diterimanya dengan semata-mata berfokus pada isi pesan yang diterimanya, melainkan lebih memperhatikan tarik penyampaiannya, kemasan produk atau aspek periferal lainnya, maka ia pandang menggunakan jalur pinggiran. Teori ini pertama kalinya dikembangkan oleh Richard E. Petty dan John T. Kakiopo, pakar komunikasi persuasif dari Ohio State University, Amerika Serikat pada tahun 1980. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa orang dapat memproses pesan persuasif dengan cara yang berbeda. Pada suatu situasi ini, kita menilai sebuah pesan secara mendalam, hati-hati dan pemikiran yang kritis. Namun pada situasi lain, kita menilai pesan sambil lalu saja tanpa mempertimbangkan argumen yang mendasari isi pesan tersebut. Kemungkinan untuk memahami pesan persuasif secara mendalam bergantung pada seseorang memproses pesan. Pesan ini diterima dan disalurkan melalui dua jalur yang berbeda, yakni central route dan peripheral route. Ketika kita memproses informasi melalui central route, kita secara aktif dan kritis memikirkan menimbang-nimbang isi pesan tersebut dengan menganalisis dan membandingkannya dengan pengetahuan atau informasi yang telah kita miliki. Sementara orang berpendidikan rendah cenderung menggunakan jalur peripheral di mana faktor-faktor di luar isi pesan atau non-argumentasi lebih berpengaruh bagi yang bersangkutan dalam menentukan tindakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan segmentasi khalayak sasaran. Khalayak terdiri atas kelompok-kelompok atau sub-sub kelompok yang di samping memiliki kesamaan, juga memiliki keragaman baik dari segi demografis maupun psikografis. Keragaman inilah yang memunculkan perbedaan keinginan, kebutuhan, dan cara mereka merespon lingkungan atau lebih khususnya pesan-pesan kampanye. Masing-masing kelompok atau sub-sub kelompok khalayak memerlukan pendekatan yang berbeda, mulai dari desain pesan, cara menyampaikan, saluran yang digunakan, hingga siapa komunikator yang cocok untuk menyampaikan pesan tersebut. Menurut Frank, Massey, and Wine, segmentasi diartikan sebagai proses memilah-milah khalayak massa ke dalam sub-sub kelompok yang lebih kecil yang sebisa mungkin bersifat homogen dan karakteristiknya dapat dibedakan dari subkelompok yang lain. Dalam bahasa yang lebih sederhana, segmentasi dapat diartikan sebagai pengelompokan khalayak ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan ciri-ciri umum yang dimiliki baik secara geografis, demografis, maupun psikografis. Dari segi geografis, khalayak dikelompokkan berdasarkan lokasi tempat tinggal, misalnya di Aceh atau Jawa Barat, atau khalayak tinggal di kawasan pedesaan, perkotaan, atau kota metropolitan. Dari aspek demografis, khalayak umumnya dikelompokkan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi seperti usia, jenis kelamin, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, ukuran keluarga, dan status sosial ekonomi keluarga mereka. Sementara aspek psikografis meliputi gaya hidup, minat, motivasi, dan pendapat mereka berdasarkan suatu isu tertentu. Dalam tradisi kampanye, segmentasi khalayak yang populer dilakukan umumnya menggunakan model Grunig, Prochaska, dan Carlo Di Clemente, serta model Icek-Adjen yang diformulasikannya dalam teori perilaku terencana. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.